Acara Merauke Sehat ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Bapak Tiasoni Betahun SSMM. Selamat pagi Pak Tiasoni. Ya, apa kabarnya nih Pak? Baik. Dan juga ada Ketua PGRI Kabupaten Merauke, Bapak Fidelis Nggol SPD MPD. Selamat pagi Pak. Khusus untuk tatap muka terbatas berdasarkan keputusan 4 Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 15 Juni 2020 mengisyaratkan bahwa sehat dulu baru pendidikan. Nah, konteks tersebut dalam proses pembukaan tahun ajaran baru pada tanggal 12 Juni 2021 sudah diatur mekanismenya bagaimana pentahapan di dalam melaksanakan vaksin bagi guru. Nah, terutama di Kabupaten Merauke, khusus untuk daerah yang boleh dikatakan zona merah, guru TK ini sudah berada pada konteks bahwa vaksin sudah 87% sudah melaksanakan vaksin dan yang belum adalah 13%. Ini bagi guru TK. Dan khusus untuk bagi guru SD adalah 83% dan yang belum adalah 17% yang belum. Nah, khusus untuk guru-guru SMP adalah 90% sudah melaksanakan vaksin dan yang belum adalah 10%. Dan khusus untuk SMK 100%. Yang kalau memang dikatakan bahwa yang belum adalah mungkin penyakit bawaan, tapi itu sudah dianggap bahwa siswa maupun guru sudah mencapai. Nah, untuk SMA juga gurunya sudah mencapai 95% dan yang belum adalah siswa, tapi siswa YPK sudah semua, dan juga beberapa siswa yang belum adalah 4.672, namun tetap kegiatan terus-menerus dilaksanakan sehingga kemarin pun sudah vaksin lagi sekitar 300 dan ini bertahap dan untuk terus-menerus dilaksanakan. Yang pertama adalah guru vaksin dulu, baru siswa. Kenapa demikian? Ketika guru sudah vaksin, terus siswa divaksin, ya itu yang cocok. Kalau khusus untuk siswa SMP pada prinsipnya kita berupaya perlu untuk sosialisasi. Nah, siswa ini untuk SMP kita sudah berada pada konteks 40% dalam vaksin. Nah, kenapa belum seluruhnya? Karena kita perlu untuk mensosialisasi karena usia 12 tahun ke atas perlu kita memperhatikan. Ya, memang mungkin bergabung dengan tim COVID dan pihak kesehatan untuk bergabung untuk mensosialisasi kira-kira seperti apa sehingga orang tua dan juga kita semua bisa meyakinkan yang baik bahwa salah satunya vaksin ini yang betul untuk diutamakan. Tetapi yang perlu adalah bagaimana kesadaran kita dan bagaimana disiplin kita di dalam protap gugus tugas COVID-19 berpulang kepada diri kita sendiri. Dari seluruh pendengar RRI di mana saja berada, khusus untuk daerah kota seperti tadi saya sampaikan, untuk SMP itu adalah 40% sudah dilaksanakan vaksin, bahkan sampai di Erambo siswa juga sudah dilaksanakan vaksin. Memang begini, perlu lebih meningkatkan pada sosialisasi terhadap usia 12 ke atas. Karena kalau SMA, SMK nggak ada masalah. Itu udah mengerti dan paham dengan baik. Tetapi khusus untuk yang usia 12 tahun memang perlu untuk peningkatan sosialisasi. Nah, untuk itu memang perlu juga dengan pihak kesehatan untuk kita bisa memaknai dengan baik dan pemahaman. Karena kadang-kadang kalau kita belum pemahaman dengan baik pasti berpikir bahwa efek sampingannya seperti apa. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa COVID pada tanggal 3 tiba di Merauke, saya orang pertama yang tiba di RRI ini untuk mensosialisasi bahwa COVID seperti apa. Bahkan saat itu banyak sekali pro kontra, tetapi inilah kenyataan hidup. Dan apapun yang terjadi, kembali lagi bagaimana kita adaptasi, argumentasi, dan implementasi. Maka perlu ada kesadaran dan disiplin kita untuk bagaimana kita bisa mengikuti. Karena kenyataan tahun kemarin, rata-rata siswa itu ada di Medan, ada di Maluku. Nah, untuk menerima tugas dan bagaimana bisa kita ketemu susah. Maka kenapa kita laksanakan paling tidaklah seminggu sekali untuk tatap muka terbatas. Kita bisa tahu perkembangan siswa kita ada di sekitar kita atau di luar dari sekitar kita. Nah, ini banyak daerah yang sudah melaksanakan tatap muka, tetapi di Merauke saya harapkan paling tidak ya otonomi sekolah melihat pada konteks kesiapan di dalam menghadapi tatap muka terbatas, apakah protokol tugas COVID itu sudah dilaksanakan bahwa cuci tangan, pengukur suhu dan segala macam sudah disiapkan menggunakan masker, atur jarak. Nah, kalau ini sudah, komite sekolah dalam hal ini orang tua sudah sepakat, mari kita sama-sama menjadi pengawasan mereka, puaskan bahwa bagaimana peran anak mau ke sekolah dan bagaimana anak kembali ke rumah. Ini kita harus perlu sama-sama untuk melaksanakan ini dengan baik. Karena saya yakin
Tidak bisa lagi kita harus menunggu dan menunggu dan menunggu. Tetapi paling tidak kita mencari solusi bagaimana untuk bisa anak-anak kita. Saya yakin ketika nanti sebentar ada masukan pasti pro kontra. Anak saya belum bisa untuk masuk. Ya, saya kira itu hal kecil yang akan diatur oleh pihak sekolah dalam bagaimana dia kunjung ke sana dan bagaimana yang datang. Karena menteri sudah berupaya, ya, 4 menteri sudah berupaya. Bagaimana kunjung rumah, ya, bagaimana luring, bagaimana daring, bagaimana tatap muka terbatas. Nah, konteksnya karena jenuhnya di rumah, kita optimalisasi kepada tatap muka terbatas dalam memperhatikan protokol gugus tugas COVID-19. Nah, saya kira ini mari kita sama-sama mensosialisasi dia dengan baik bisa berjalan. Khusus untuk daerah pedalaman seperti pertanyaan yang disampaikan tadi, memang data daerah pedalaman secara serempak saya belum bisa menjawab seluruhnya karena titik-titik yang baru masuk COVID misalnya seperti Okaba 16 orang ya catatan, mungkin seperti di Kimam 8. Nah ini kita baru mendapatkan data terakhir dan kami tetap mengupayakan bahwa guru-guru yang ada di sana tetap memperhatikan protokol kesehatan dan ketika terjadi di situ maka kita harus meliburkan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam keputusan bersama 4 menteri tersebut. Saya kira nanti kita semua bagaimana, karena kerjasama pendidikan adalah tanggung jawab kita, karena pendidikan adalah senjata yang paling ampuh bagi suatu bangsa dan negara. Tanpa pendidikan bangsa dan negara tidak akan maju. Ya, bagi sekolah yang mengatakan bahwa dia belum siap, kami akan menelusuri gimana belum siapnya. Apakah memang dia punya protokol gugus tugas yang ada di sekolah belum disiapkan atau orang tua belum mengizinkan. Untuk itu kenapa kami lepas kepada otonomi sekolah. Sehingga sekolah itu betul-betul bicarakan dengan baik bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak semata-mata Bapak Ibu Guru. Dan bagaimana untuk kita sama-sama mengerti dengan baik supaya anak bangsa di bumi Animah ini betul-betul maju serempak. Tapi tidak. Karena memang Menteri sudah putuskan edaran nomor 1. Yang pertama adalah tidak ujian nasional. Yang kedua bisa ujian sekolah. Yang ketiga asesmen. Nah sekarang yang lagi tingkatkan adalah asesmen. Bagaimana pendidikan yang merata. Baik kota maupun di kampung-kampung. Kita kembali lagi sejauh mana kita ya mentaati protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah lewat dinas kesehatan. Ya itu yang harus kita perketat walaupun sambil menunggu proses untuk mengikuti vaksinasi. Tapi protokol kesehatan itu perlu kita tingkatkan dan wajib mengikuti. Tetapi sebelum kita laksanakan langkah maju ini ya, kita langkah dulu bagi vaksin ya. Guru-guru kita harus langkah maju untuk seluruh guru harus wajib mengikuti vaksinasi ya. Kecuali ya bagi punya riwayat dan lain-lain ya itu perlu konsultasi dengan dokter ya. Bisa atau tidak itu ada proses ya. Tetapi langkah maju tetap kita harus laksanakan di situasi pandemi ini ya. Memang ini sebuah kerinduan ya. Kerinduan bagi kita semua ya. Kapan berakhirnya dan kapan ya kerinduan ini akan terobati lewat proses belajar mengajar bagi ya sekolah-sekolah, bukan saja bagi kerinduan bagi anak-anak, tetapi juga kerinduan bagi kita guru-guru ya. Bagaimana kita bisa kembali normal ya. Bisa penuhi 24 jam itu dalam seminggu ya. Yang tadinya kita tatap muka yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 ini ya, 20-30 menit malah sampai bisa 1 jam, itu tergantung dari otonomi sekolah itu mengatur tatap muka ya, berapa jam ya. Itu kita dalam sebuah kerinduan ya. Dan ini kita memang harus terobos ya, kita harus maju ya. Kita harus maju dan terus kita memberikan sosialisasi juga kepada Bapak Ibu orang tua murid untuk ya bagaimana kita berikan pemahaman bahwa pentingnya vaksinasi ini ya sangat penting ya. Vaksinasi ini memang sangat penting untuk segera anak-anak kita harus mengikuti ya vaksinasi. Sehingga apa yang kita merindukan ya untuk sekolah itu bisa aktif kembali, kita bisa terwujud ya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Stephen, harus ada ya, sebuah terobosan langkah maju. Ya, satu terobosan yaitu bagaimana kita terus harus berikan pemahaman terhadap orang tua ya, karena juga masih ada pro kontra mengenai anak itu ya, setuju atau tidak untuk mengikuti vaksinasi. Nah, ini yang perlu terus kita harus memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada orang tua bahwa vaksinasi itu sangat penting ya. Vaksinasi itu sangat penting ya untuk mengurangi tingkat risiko anak ya pada saat ya COVID ya, seperti itu.
Sehingga itu sangat penting, itu sebuah langkah maju ketika kita tidak mengikuti petunjuk kesehatan bahwa tidak boleh kita ikut vaksin. Ini sebuah kemunduran bagi kita, ya, kemunduran bagi kita. Jadi yang kita harus lakukan yang pertama, ya, kita terus memberikan pemahaman terhadap anak orang tua murid sehingga mereka betul-betul memahami bahwa ternyata itu penting, ya, ternyata itu penting sehingga sebuah kerinduan itu bisa terobati. Pemeriksaan untuk Bapak Ibu guru, ya, pasti secara pribadi mereka laksanakan itu, ya. Tetapi di sekolah, ya, tapi memang kami masih punya alat, ya, sederhana yang dimiliki oleh setiap sekolah, yaitu mengenai pengukuran suhu badan, itu kami terus, ya, laksanakan itu, ya. Tetapi untuk pemeriksaan secara pribadi pasti mereka rutin, pasti, ya, koordinasi dengan pihak yang bisa mendapatkan hasil yang baik, ya, seperti kesehatan. Ya. Kalau di sekolah, ya, di sekolah memang masih dalam keterbatasan, tetapi kami tetap jalan dengan protokol kesehatan yang ada, ya, seperti, ya, kita harus memakai masker dan tempat cuci tangan yang harus kita siapkan, dan juga antis yang kita harus siapkan untuk, ya, ya, kita harus siapkan untuk setiap sekolah, atau sekolah itu menyiapkan, ya, sendiri untuk melengkapi kebutuhan protokol kesehatan di sekolah itu masing-masing. Ya, itu yang memang kami sudah laksanakan, sekolah-sekolah sudah laksanakan seperti itu, ya, sesuai dengan, ya, otonomi sekolah untuk kita tetap berujuk pada protokol kesehatan, sehingga sekolah-sekolah itu menyiapkan, ya, apa yang dibutuhkan di sekolah itu, sehingga dalam rangka proses belajar mengajar yang terbatas ini yang akan dibuka secara serentak pada tanggal 6 ini, ya, semua sekolah sudah siap dalam hal persiapan protokol kesehatan yang ada di sekolah masing-masing. Yang namanya usia 12 ini memang rentan sekali kalau usia 12. Kita harus membangun namanya KIS, koordinasi informasi sosialisasi dan silaturahmi yang bagus, pendekatan kita kepada mereka dan mensosialisasi bahwa tujuan dari vaksin apa, ya, imun kekebalan tubuh, tapi seperti apa dengan usia kami, kira-kira ada efek sampingan atau tidak. Ini faktor ini yang mungkin ketidakpercayaan orang tua terhadap usia yang 12 tahun. Tetapi saya yakin dan percaya kami akan menggerakkan Bapak Ibu guru dan juga pihak kesehatan untuk kita sering mensosialisasikan tentang bagaimana untuk vaksin, peranan vaksin. Karena kelihatan kayak sekarang ini naik pesawat harus punya vaksin, masuk mall punya vaksin. Nah, ini salah satunya mengikat kita untuk bagaimana kita berjuang untuk sama-sama mengatasi itu. Itu yang tadi saya katakan, ketaatan, kedisiplinan, bagaimana regulasi kita ikuti. Saya yakin pentahapan kita akan upayakan. Tidak ada absen dan tidak pernah dimasukkan, ya tetap dipotong. Tapi kan namanya sistem online Android ini kadang kan kita tidak lihat langsung. Tetapi absen itu yang menjawab bahwa dia laksanakan tugas atau tidak. Tinggal bagaimana untuk pihak sekolah untuk mengirimkan absen tersebut, untuk mengatakan bahwa dia bisa lauk pauk, dia bisa gaji jalan, nah itu ada di situ. Dan bagaimana yang sudah vaksin dan yang belum. Saya kira pentahapan vaksin itu akan dilaksanakan terus-menerus untuk dijalankan. Kalau yang belum vaksin itu, kalau memang penyakit bawaan yang tadi pentahapannya adalah bagaimana pihak kesehatan memberikan obat untuk menentukan waktu tertentu, dikontrol kembali apakah sudah sehat atau belum supaya divaksin. Tetapi sekarang boleh dikatakan di kantor pun di mana-mana, biasanya pertanyaan pertama kalau kita mendekat, kok vaksin kah belum? Nah, bahasanya paling mudah. Kadang-kadang kalau kita bilang belum, kok atur jarak cepat. Nah, ini sudah muncul. Nah, untuk itu Pak Gugun, memang kita harapkan ke depan, karena khusus COVID ini kan belum ada obat, tetapi pencegahan imun tubuh adalah vaksin. Ya kalau bisa, tadi saya katakan, yang pertama sadar, dan yang kedua disiplin, dan mentaati apa yang diturunkan. Saya kira kalau memang tidak dilaksanakan sekarang, antara vaksin dan tidak vaksin, rasanya kayak minder. Sebetulnya ketentuan apa untuk harus membuat untuk yang tidak vaksin, bagaimana dan yang vaksin. Yang pertama diharapkan oleh bangsa dan negara, bahkan dunia, bahwa kalau bisa semua vaksin. Ah itu. Ya, COVID ini satu segi juga cukup bagus. Anak dulu tidak tahu pegang HP, akhirnya dipaksa semua harus pintar untuk pegang HP dalam IT untuk berkembang. Ini salah satunya mungkin keuntungan yang kita dapatkan. Ya dulu itu zaman kita sekolah itu sampai SMA belum lihat barang itu. Tetapi sekarang dengan ini IT-nya mereka sudah mulai dari kecil, ya di online dari kecil. Ini satu keuntungan.
Walaupun tadi kita bilang bahwa tatap muka langsung itu agak susah, tetapi ini sudah satu upaya untuk. Nah, ketika perjalanan ini sejak tanggal 3 masuk di Kabupaten Merauke 2020 dan berjalan sampai sekarang, saya pikir kita harus membuat langkah-langkah terobosan dalam arti bahwa keputusan berikut dan diminta untuk tatap muka terbatas, ya saya yakin ini perlu untuk kita laksanakan. Saya senang sekali apa yang disampaikan tadi, bagaimana poin kedua itu data. Terima kasih data, sementara kami sudah menyurat dengan pihak kesehatan untuk berapa usia sekolah itu yang sudah mengalami, misalnya adakah SD, adakah yang SMP, bahkan juga TK. Nah ini kami akan menyampaikan data secepat mungkin lewat RRI kalau sudah mendapatkan data dari pihak kesehatan atau tim COVID. Terima kasih Pak, kalau data memang betul-betul Pak Stephen kami sudah menyurat. Yang berikut, efektifkan HP. Memang kita dengan dengan segala upaya kita usahakan bahwa luring, daring, tetap kunjung rumah dan tatap muka terbatas. Mungkin karena kita dengar tatap muka terbatas, kita wah kenapa bisa tatap muka terbatas? Saya kira pentahapan sudah lama kita merindukan untuk tatap muka terbatas. Memang ini juga pro dan kontra. Tetapi kalau kita tidak berbuat, kenapa sama sekali tidak ada? Nah, kita membuat dengan batasan yang ada. Yang pertama adalah sadar dan yang kedua disiplin. Kalau sadar tentang protokol kesehatan, protap yang diturunkan, saya kira itu bagus. Sadarnya seperti apa, disiplin seperti apa, ketaatannya seperti apa, supaya semua bisa berjalan. Ya, pasti akan berjalan sehingga ke depan pendidikan tetap kita perhatikan. Saya juga tadi mengingatkan apa yang disampaikan bahwa bagaimana guru-guru di pedalaman. Kami berupaya bahwa akan semua mendapatkan data karena pihak kesehatan juga lewat puskesmas akan melaksanakan vaksin. Kami akan meminta data sehingga kita tahu. Tetapi khusus yang usia 12 tahun kita akan mensosialisasi supaya mengerti dengan baik. Dengan nantinya tanggal 6 tatap muka terpimpin terbatas akan dilaksanakan di Kabupaten Merauke. Saya berharap kepada Bapak Ibu orang tua murid terus kita mendukung kesehatan yang sudah diperintahkan untuk segera sekolah harus buka, dan memang dalam hal ini perlu dukungan dari Bapak Ibu orang tua murid untuk kita melihat ini secara positif baik ke depan untuk anak-anak kita, sehingga sebuah kerinduan itu bisa terobati dengan adanya vaksinasi anak-anak kita, sehingga harapan orang tua, harapan anak bisa terwujud dan proses belajar mengajar bisa berjalan seperti biasa walaupun di situasi pandemi waktu terbatas bagi Bapak Ibu guru untuk menjelaskan. Tetapi saya berharap ke depan orang tua harus bisa mendukung program ini sehingga harapan ini bisa terwujud semua. Pada vaksin di kabupaten kami tetap melibatkan mereka untuk ikut vaksin. Kenapa demikian? Sebelum mereka kembali ke tempat tugas, mereka laksanakan vaksin sehingga kembali ke tempat tugas tidak lagi belum vaksin karena itu juga ganjalan. Nah, untuk itu saya yakin dan percaya bahwa di mana daerah zona hijau, di mana yang disebut dengan zona kuning, bahkan juga yang disebut dengan zona merah. Nah, oleh sebab itu memang pada akhir-akhir ini kita dengar bahwa di Okaba ada dan juga di Kimam. Nah, ini juga tetap kami mengharapkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sana tetap dengan otonomi sekolah memperhatikan protap gugus tugas COVID-19 di dalam mentaati dan juga disiplin sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Karena situasi dan kondisi ini saya yakin dan percaya bahwa di kampung-kampung ini belum seperti mungkin di wilayah Wan ada 11 kampung, 11 sekolah di sana mungkin. Nah, ini daerah-daerah yang ada di situ misalnya lewat Pak Distrik, Pak Kampung dan juga pihak kepala sekolah, guru dengan orang tua, kalau memang itu dirasakan bahwa bisa harus jalan-jalan. Karena apa? Satu yang statement yang saya sampaikan otonomi sekolah. Ketika pendidikan ini mau proses berjalan, khusus di zona merah, kami Dinas Pendidikan akan kunjungan ke sekolah untuk melihat apakah protokol persiapan, cuci tangan sudah, pengukur suhu dan segala macam semua sudah, dan kesepakatan dengan orang tua atau komite sudah berjalan dengan baik, dengan penguasa oleh kita akan jalan. Karena sekolah untuk di zona kita tetapkan tanggal 6. Di zona khusus merah ini, ketika mereka menyurat bahwa kami siap tatap muka terbatas, kami turunkan. Dan saya yakin dan percaya sekitar 50% kami sudah keluarkan rekomendasi untuk tatap muka bersama. Tapi secara untuk serempak kami minta tanggal 6 harus berjalan. Saya harapkan kepada Bapak Ibu orang tua wali murid, karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, lingkungan, dan masyarakat serta pemerintah.
mari kita taati dengan disiplin protokol kesehatan, artinya mengantar anak dan menjemput anak harus dilaksanakan, karena jangan sampai anak naik ojek lagi, itu nanti menambah lagi. Tetapi mari kita jaga dengan baik sehingga COVID ini bagaimanapun kita harus bersahabat dengan dia dan memperhatikan bagaimana ketaatan dan disiplin di dalam mengikuti protokol gugus tugas COVID-19 sehingga semua bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Memang pro dan kontra dalam satu keputusan pasti ada, tetapi bagaimana komitmen kita untuk menyelamatkan anak bangsa di bumi Anima? Mari kita coba dengan konteks tatap muka terbatas dengan jumlah yang sedikit, tetapi bagaimana untuk menyelamatkan anak generasi muda di masa yang akan datang. Karena ini adalah perjuangan kita bersama, karena pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Satukan hati, satukan pikiran untuk kita langkahkan pendidikan ini secara maju bersama di dalam moto Isakut Berkait, Isakut Kait. Satu hati dan satu tujuan untuk pendidikan diselamatkan di bumi Anima. Terima kasih.